Selamat pagi Bu Agnes dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Fisia Prika Puspita dengan NIM 201134012 dari kelas 4D. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah media pembelajaran konvensional. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan penggunaan media pembelajaran yang telah saya buat. Media ini saya beri nama papan kepastian. Media ini saya buat untuk kelas 5 SD. Kemudian tema yang saya ambil peristiwa dalam kehidupan dengan subtema peristiwa kebangsaan masa penjajahan pada pembelajaran pertama. Muatan pembelajaran yang ada pada media ini adalah Bahasa Indonesia dan IPS. Berikut adalah kompetensi dasar dan indikator pembelajaran yang saya gunakan. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, dengan berdiskusi tentang ulasan teks, siswa dapat menjelaskan isi dan informasi sebuah teks secara tepat. Yang kedua, dengan membaca teks tentang peristiwa kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia secara benar. Dan yang terakhir, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat menjelaskan peristiwa kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dengan menggunakan kosakata baku secara tepat. Sebelum saya mempraktekkan media pembelajaran ini, saya akan menjelaskan deskripsi tentang media pembelajaran papan kepastian ini. Nah, di dalam papan tersebut ada berbagai informasi yang didapat siswa. Ada juga latihan soal yang harus dikerjakan untuk menguji seberapa paham siswa terhadap materi yang ada di papan. Materi yang dicantumkan ada teks narasi sejarah. Kemudian siswa diminta menganalisis teks tersebut menggunakan aspek 5W1H. Tak hanya itu, siswa diminta mengidentifikasi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Di tengah papan, ada panah yang digunakan untuk mengacak bahwa siswa tersebut akan mendapatkan materi atau latihan soal. Panah tersebut cukup kita putar dan kita tunggu sampai panah itu berhenti dengan sendirinya. Jumlah materi ada 5 dan jumlah latihan soal juga ada 5. Lalu, untuk sistem kerjanya berkelompok yang beranggotakan 3 orang. Nah, tujuan saya menggunakan media pembelajaran konvensional yaitu papan kepastian agar menarik perhatian siswa sehingga siswa semangat dalam belajar. Kemudian, melihat seberapa paham siswa terhadap materi yang disampaikan dan melatih siswa untuk berpikir secara kreatif. Nah, panduan cara menggunakannya teman-teman. Yang pertama, guru akan membagi siswa ke dalam kelompok kecil dan setiap kelompok kecil itu beranggota 3 orang. Kemudian, guru meminta perwakilan kelompok maju untuk melakukan praktik yaitu memutar panah yang ada di papan. Setelah itu, ketika panah sudah berhenti pada salah satu kertas informasi, siswa melihat isi dari kertas tersebut dan mencoba mendiskusikan dengan teman satu kelompok. Nah, setelah seluruh kelompok sudah mendapatkan giliran untuk memutar panah, guru memberikan waktu kepada setiap kelompok untuk mendiskusikan jawabannya dengan teman satu kelompok. Jika kelompok mendapatkan materi, maka diminta menjelaskan kepada seluruh teman-temannya. Dan jika kelompok mendapatkan latihan soal, maka siswa mencoba menjelaskan cara menyelesaikan soal tersebut kepada seluruh teman-temannya. Berikut adalah video ketika saya melakukan praktik memutar panah pada papan. Nah, ternyata panah tersebut menunjukkan ke salah satu informasi yaitu materi. Nah, tugas dari kelompok adalah memperdalam materi tersebut, kemudian menjelaskan kepada seluruh teman-temannya. Nah, teman-teman, ternyata mudah kan cara menggunakan media pembelajaran papan kepastian ini? Nah, sekian penjelasan media pembelajaran dari saya.
Semoga setelah melihat video ini, teman-teman mendapatkan informasi yang baru dan tentunya sesuai dengan yang diharapkan oleh teman-teman. Serta teman-teman bisa tertarik untuk membuat media seperti ini. Selamat mencoba teman-teman dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa.